Heeh, heeh, permisi, Kak. Ya, Oke, ulun mulai dulu lah. ya, Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum masuk, perkenalkan nama ulun Anissa Sophia Sabari dari program studi pendidikan bahasa Arab di UIN Antasari. Terima kasih Mm-mm. pada Pian telah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Mm-mm. Nah, wawancara ini dilakukan dalam rangka Ya, memenuhi tugas mata kuliah, yaitu pendidikan karir, sekaligus untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman karir alumni pendidikan bahasa Arab setelah lulus dari perguruan tinggi. Apabila Pian berkenan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait perjalanan karir, pengalaman kerja, tantangan yang dihadapi, serta pandangan mengenai prospek lulusan pendidikan bahasa Arab di dunia kerja saat ini. Ya, ya. baik. Mari kita mulai wawancara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, masuk pertanyaan yang pertama, langsung aja. Mm-mm. Satu, mengenai latar belakang dan perjalanan karir. Yang pertama, Mm-mm. setelah lulus dari pendidikan bahasa Arab di sini, bagaimana perjalanan karir Anda hingga posisi saat ini? Adakah transisi karir yang signifikan, atau apakah ada jalur yang ditempuh sesuai dengan ekspektasi yang di awal? Untuk perjalanan karir, waktu lulus kuliah itu sebenarnya sambil kerja, bantu-bantu jaga perpustakaan pernah. Terus setelah lulus itu sebenarnya ada senior yang minta eh, pas ada lowongan Hmm, mau nggak bantu-bantu di Ponpes Raha tahu? tahu Nah, ya. nah awal-awal itu kan cuma dikasih beberapa jam pelajaran aja per minggunya. Terus sorenya nyambi-nyambi jaga perpustakaan Oh, jadi setelah lulus. Mm-mm. hmm, Tapi sebentar aja itu. oh sebentar aja. Oke, Nah, oke. Oke. jadi Hmm, ngajar bahasa Arab dari lulus sampai sekarang mas. masih. Oh, berarti dari awal sudah eh ngajar bahasa Arab tuh dari awalnya Ya, sampai sekarang. tapi iya sampai sekarang. Oke. Jadi pertanyaan yang kedua, apa motivasi Vian memilih bidang pekerjaan yang sekarang, dan apakah ada hubungan dengan latar belakang pendidikan bahasa Arab? eh Dulu sebenarnya tidak ada cita-cita persis mau jadi apa. Ya kuliah-kuliah aja untuk ilmu. Terus ya mengalir aja karena ada lowongan ya udah ikut aja. Ternyata Hmm, cocok dengan apa sih jurusan yang kita ambil ya lanjutin aja. oh, Nah, guru ya. Oke. guru Berarti cita-citanya sejak awal mau jadi guru. eh ada sih cuma enggak apa sih namanya tidak ngebet-ngebet banget jadi guru. Pengen jadi Oh, guru cuma jalurnya aja rezekinya di situ. rezekinya. Oke, alhamdulillah. Oke deh. Yang lain selanjutnya lagi lah. Hmm. Berapa lama Anda berada di posisi atau instansi saat ini, dan apa tanggung jawab utamanya Anda? Apakah jabatannya atau tanggung jawabnya yang paling bermakna bagi Anda? Sudah berapa tahun? 18 tahun lah jadi guru. Lama Mm-mm. sudah berarti. Jadi sambil kuliah dulu di STIKI, sore kuliah, kan dulu masih bisa waktu kuliah Hmm. sambil jadi guru bisa dulu. Oh, masih Nah, bisa. jadi walaupun belum belum lulus kuliah, paginya masih diminta ngajar pondok sih, mapel pondok bukan Hmm. mapel Hmm. mapel yang negeri bukan. Mengajar nah bahasa Arab tambahan seperti itu, ngajar les, ya ngajar les-les sore di Ponpes Oh, itu, tapi sambil kuliah. sambil kuliah, oh Jadi masih ngajarnya itu dari 2007 sampai sekarang kan sudah 19 tahun. 19 tahun. Cuma lulus kuliahnya itu 2009. Oh, Nah, 2009. Lama udah nah, berarti lah. udah lama. Iya. Oke, oke. Oke, selanjutnya yaitu setelah mengetahui tadi latar belakang dengan perjalanan karir Pian, selanjutnya Mm-mm. itu pertanyaannya terkait studi PPA dengan dunia kerjanya. Yaitu pertama, kompetensi apa saja dari program studi pendidikan bahasa Arab yang paling sering Anda gunakan dalam pekerjaan?
Apakah itu kompetensi kebahasaan, pendidikan, atau lainnya? Atau dapatkah Anda memberikan contoh yang konkret? Kalau kebahasaan jelas itu sangat berpengaruh sekali Mhm. saat kita jadi guru. Misalnya kita waktu kuliah kan belajar nahu, sorof, balaghah, Iya. apalagi di pondok pesantren itu kan sangat terpakai sekali, Oh, iya, betul betul. ya kan? Iya. Belajar nahu, nanti ada mata pelajaran khusus nahu. Terus kalau belajar sorof nanti ada mata pelajaran khusus sorof. Nah, tidak Mhm. nah, terus untuk kependidikan karena sudah puluhan tahun yang lalu, Mhm. mungkin tidak semaju Betul. sekarang, Oh, gitu. iya. Oh, betul betul betul. Tapi masih ada Tapi pendidikan sama masih ada pendidikan. Kita kan belajar dulu ada belajar bikin RPP, terus ada mmm, PPL-nya, mhm. prakteknya ngajar ke sekolah-sekolah. Nah, itu tentu, terpakailah untuk sekarang. Iya, terpakai banget. Bermanfaat Iya, heeh, bermanfaat banget sih. Mhm. Betul. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, yaitu mhm. apakah ada mata kuliah atau pengalaman belajar tertentu yang terasa paling berdampak pada karir Anda? Dan mengapa mata kuliah di sini mengapa mengapa mata kuliah atau pengalaman tersebut terasa berpengaruh, situasi apa manfaatnya yang terasa nyata? Kalau kan ini situasinya di pondok pesantren ya, Iya. mata pelajarannya kan banyak yang buku-buku, kitab-kitab yang berbahasa Arab. Mmm, Nah, karena kita guru bahasa Arab, ketika ada santriwati yang misalnya kesusahan di mata pelajaran, apa, misalnya tafsir, Tafsir. karena kita guru bahasa Arab, dulu pernah belajar mata kuliah nahwu, Oke. sorof, balaghah, Mhm. kita bisa membantu, kesulitan-kesulitan yang dihadapi santriwati dalam mata pelajaran yang lain. Nah, Mmm. gimana itu sendiri, karena ya jelas itu pengaruhnya besarlah. Mata kuliahnya tuh yang nahwu, sorof, yang lebih kebahasaan itu membantu sekali dalam mengatasi kesulitan-kesulitan di mata pelajaran selain mata pelajaran bahasa Arab, membantu santriwati. Oke, siap. Oke, Mhm, pertanyaan yang selanjutnya lagi, mhm. eee, adakah kompetensi atau keterampilan yang Anda rasa kurang dipersiapkan oleh program studi, namun ternyata sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini? Nah, bagaimana Anda akhirnya memperoleh keterampilan tersebut? Karena ini lulusan sudah puluhan tahun yang Oh, lalu, iya. Mhm. Kak, udah lama, jelas zaman dulu kan belum ada tag video seperti ini, Oh, iya, betul belum ada betul. AI, belum ada internet yang Serba memadai. nyari sendiri gitu. Iya, sambil nyari di buku, nyari di Iya. perpustakaan. Nah, itu tantangannya zaman itu. Iya, betul. Nah, akhirnya bagaimana akhirnya kita memperoleh keterampilan tersebut karena berkembangnya zaman kan pelatihan-pelatihan sekarang banyak. Iya, Dari Kemenak sendiri kan ada Pintar Kemenak, terus dari pemerintah sendiri kan sekarang ada PPG. PPG, oh iya. Pendidikan profesi guru itu kan Mhm. diajari bagaimana kita, eee, belajar yang terkini itu seperti apa, Oh, penggunaan media-media terbaru itu seperti apa. mmm, Jadi ikuti, pelatihan-pelatihan terbaru, penampilan seperti pelatihan, itu. oh. Berarti yang tadi yang dulunya yang kadada AI segala macam tuh, ya AI, tapi sekarang kan itu yang dilatih Iya, lagi loh yang sekarang tuh. iya, heeh. Kalau zaman dulu kan belum ada, Iya, zaman dulu belum ada bener yang seperti bener. itu. Akhirnya kalau kita mau beradaptasi ya kita ikuti pelatihan-pelatihan Mhm, yang zaman sekarang. oke, sip. Oke, setelah tadi, keterkaitan studi PPA dengan dunia kerja, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tantangan dan strategi adaptasi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi ketika pertama kali memasuki dunia kerja sebagai lulusan pendidikan bahasa Arab? Tantangannya tuh lebih bersikap teknis, sosial, atau persepsi orang lain terhadap latar belakang pendidikan Anda? Tantangan terbesar yang jelas kalau awal-awal itu kan gugup ya, Oh, gugup mhm, pertama-tama. Apalagi kan jarak umur kita dengan waktu itu di awal-awal jarak umur kita dengan umur kan ngajarnya di MA ini, di oh, Aliyah. oh, iya iya, Jarak umur kita dengan murid, murid-murid kita kan tidak terlalu jauh ya. Nah, mmm, jadi
mungkin di awal itu teknisnya, sebagian ada yang kayak kurang hormat atau apa sih, kurang respect dengan Respect, kita karena kita kan karena masih butuh baru awal-awal juga ya. awal-awal, ada yang masih kurang yakin kita nih mampu nggak ngajar di pondok Mhm, pesantren. Nah, mhm, ada sebagian malah santriwati apalagi yang sudah mau lulus itu, kayak ngetes gurunya, mmm, bisa nggak jawab kalau kita nanya nih? Nah, seperti oh itu. oh dulu gitu, Nah, mmm, heeh, kan itu sifatnya teknis ya. mhm, Terus kalau untuk adaptasi dengan guru-guru yang di sekitar kita, guru senior itu pun juga, lumayan awal-awal itu. Kita kan masih, mengenal orang-orang sekitar, itu mhm, adaptasinya tidak terlalu susah, tidak mmm, sesusah yang menghadapi murid-muridnya ini yang oh suka ngetes guru oh itu. iya. Kalau sosial Kayak kan udah terbiasa dari kuliah juga gitu, heeh, udah terbiasa heeh, juga. tapi kalau santri baru kan kitanya yang baru, kayak ada dulu misalnya pertanyaan itu tidak terkait di buku nih misalnya, Mhm, dicari-carinya supaya ngetes guru ini bisa nggak jawab oh, pertanyaan kita nih. heeh heeh, Biasanya biasanya kalau ada ketemu murid-murid seperti itu, apalagi yang pintar-pintar itu, mhm, kita tampung dulu. Misalnya minggu ini, ada pertanyaan ini, kita nggak tahu nih jawabannya, apalagi dulu kan nggak ada internet. oh betul betul, Nah, kita cari mana-mana buku, ke kitab mana-mana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi oh, banyak yang ngetes-ngetes guru gitu ya mmm, deh. banyak ya tantangannya seperti itu tadi yang dari teknis tadi, sosial, sampai sosial yang lain. Iya. Yang selanjutnya lagi, Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda beradaptasi atau mengatasi tantangan tadi tuh? Adakah mentor iya, atau komunitas atau sumber daya tertentu yang membantu pian? iya. Dulu kan ada, senior nih, senior di guru bahasa Arab juga. Alhamdulillah beliau ini sabar, sabar Oh, banget ketika mhm, kita kesusahan datangin aja beliau. Ada beberapa malah yang mau, mmm, membantu kesusahan, misalnya ada materi yang kurang paham atau tadi ada yang ngetes-ngetes kita nih, mhm, murid-murid yang ngetes-ngetes kita, bentar, ngetes kita mhm. untuk bentar, ada yang nelpon, Oh, bentar. ini, Nah, misalnya ada yang ngetes-ngetes kita kayak mhm, gitu, ya kita tanya aja senior kita. mmm, Biasanya kalau Pian menghadapi ada santriwati seperti ini, bagaimana menghadapinya? Terus menjawab pertanyaan, santriwati yang susah-susah, tadi kan kita nggak ada internet zaman itu, iya betul betul. akhirnya kita tanya senior. Nah, seperti itu. Kalau Oh, mungkin kalau di zaman sekarang kita banyak ChatGPT, sumber-sumber heeh, bener, ChatGPT, terus kalau pengalaman mengajar kita bisa tanya senior juga. mhm, Nah, dulu ya begitu kan, yang dulu paling kan tahu, kalau yang senior itu pasti paling tahu gitu semua. iya, Iya, mhm, oke. bisa, Jadi yang membantu tadi ya senior dari tadi. iya, senior-senior, Mhm. Oke, sama guru bahasa Arab, ya. pertanyaan selanjutnya, pernahkah latar belakang Anda sebagai alumni PBA di sini menjadi nilai yang lebih atau justru hambatan di tempat kerja? Ceritakan pengalaman Pian. Dalam situasi apa latar belakang ini menjadi keunggulan kompetitif? Eee, ya tadi kalau untuk nilai lebih, kita bisa bantu-bantu, Mmm, kayak ada pertanyaan dari misalnya murid kita yang di mata pelajaran yang lain. Bahkan pernah dulu, eee, alumni yang sudah kuliah pun mhm, kadang ngubungin kita lagi, "Ibu, ini di kuliah ini ada mata kuliah ini, kami mengalami kesusahan," seperti itu. oh, Hubungin guru lagi waktu mereka masih hubungin kita lagi untuk mhm, bertanya tentang kesulitan apa waktu kuliah iya, kuliah mmm, di bahasa Arab, seperti itu. mmm, Kan ini jadi nilai lebih ya. iya, Terus, misalnya ada yang minta bantu jelasin tentang bahasa Arab, misalnya kitab apa, bisa kita jelaskan sedikit oh, ya, bantu mmm, lah. Kan kita bantu-bantu, ngerti nih mhm, bantu-bantu ada keluarga misalnya, yang belajar pengajian di mana, terus kurang paham tentang mufradat-mufradat yang ada di kitab, bisa kita bantu-bantu juga, itulah seperti jadi nilai lebihnya kita menjadi mhm, alumni PBA sekarang nih.
Iya, Mhm. heeh. Oke, baik. Yang setelah kita mengetahui tadi tantangan dan strategi adaptasinya, sekarang yaitu Mhm, prospek dan peluang karir alumni PBA. Menurut mhm. Pian, bidang-bidang karir apa saja yang terbuka luas bagi lulusan pendidikan bahasa Arab saat ini? Apakah ada bidang yang menurut Anda belum banyak dilirik padahal sangat potensial atau tidak sama sekali? Kalau lulusan PBA Mhm. jelas jadi guru ya, Iya, tapi guru bahasa Arab kayaknya banyak sekarang banget. di mana-mana. Iya. Mhm. Mhm. Terus kalau mungkin kalau zaman Mhm. dulu, kalau zaman sekarang kan agak susah. Kalau zaman dulu Ibu pernah ikut tim penerjemah, tapi kalau sekarang kayaknya susah ya jadi tim Oh. penerjemah Oh, kitab. mhm. Kan sekarang sudah ada internet juga Internet. yang Udah banyak tuh cepat. gitu yang Mhm. translate-translate. Mhm. Heeh, terus mungkin bidang yang bisa digeluti lulusan PBA bisa di penerjemah-penerjemah resmi, Oh. kan masih terpakai tuh, Mmm. penerjemah resmi kayak dokumen-dokumen, itu Oh. kan harus benar-benar orang yang berlatar belakang pendidikan bahasa Arab atau bergelut dengan bahasa Arab bisa mendaftar untuk jadi penerjemah resmi. Jadi penerjemah lepasan misalnya mau kuliah ke luar negeri nih, Mhm. kita terjemahin sendiri itu nggak bisa, dokumen Bisa. itu harus Oh, harus lewat dari penerjemah resmi. penerjemah resmi. Kalau Iya, biasanya penerjemah kan resmi. sering juga kalau misalnya terjemah tuh ada yang salah kalau dari AI itu Heeh, biasanya. iya, Jadi heeh, untuk mengantisipasinya ya jadi tadi pilihnya heeh. resminya tadi kan? Ya, penerjemah resmi itu pun mereka kan bersertifikat, Oh, terus sudah lulus itu. terdaftar, Sudah. sudah lulus, terdaftar juga, Mhm. eee, karena kita punya kemampuan bahasa Arab, mungkin bidang itu bisa dilirik untuk Oh, lulusan mhm. MBA. Oke, siap. Mhm, Mhm. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya lagi, mhm. bagaimana perkembangan kebutuhan terhadap profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab dalam 5 tahun terakhir menurut pengamatan Anda? Adakah terpengaruh teknologi seperti AI atau penerjemahan otomatis yang Anda rasakan secara langsung? Iya, jelas. Oh, Kalau zaman dulu gitu. kan ya tadi ada tim penerjemah kitab, pernah ikut Mmm. dulu ya sama kawan-kawan menerjemahkan kitab. Sekarang kayaknya tidak terpakai lagi tim-tim Oh. seperti Oh, kita tinggal copy paste ke AI langsung keluar terjemahannya, walaupun kalau beberapa AI tertentu kan kada akurat iya betul. 100%, Heeh. tidak akurat 100%, Mhm. ada yang salah-salah, Mhm, betul. Mhm. mhm. Banyak kok masih. Banyak salah, Mhm, banyak banget. kayak Jadi harus hadis-hadis aja diteliti gitu, lagi gitu. heeh, Mhm. kayak hadis aja belajar hadis kan baru-baru ini, eee, membahas tentang hadis tertentu, Mmm. kita cari rujukan di terjemahan Fathul Bari, ada kitabnya tuh Fathul Oh, Bari, terus ada terjemahannya. Ketika kita masukkan ke ChatGPT, oh, hadisnya ternyata penjelasannya beda sama yang sama yang di rujukan video. resmi. Oh, iya iya Di betul. Fathul Bari itu. Nah, Mhm. beda penjelasan AI sama penjelasan dari Fathul Bari. Jadi mungkin kalaupun, mau apa sih namanya, memakai AI ya tentu lebih teliti lagi, Teliti lagi, carilah lebih teks kritis lagi yang gitu. kritis lagi, Mhm. heeh. Betul, oke. Untuk Iya, pertanyaan yang selanjutnya lagi, mhm. apakah Anda pernah melanjutkan studi atau mengambil sertifikasi tambahan untuk menunjang karir? Jika ya, apa dan mengapa? Apakah hal tersebut berdampak signifikan terhadap perkembangan karir Anda? Iya, kalau sertifikasi guru memang ada Aduh. yang PPG tadi, Oh, iya. pendidikan profesi, itu kan dari program pemerintah. Program Haruskan pemerintah dan panggilan, heeh, panggilannya pun dari akun kita, akun guru kita dari pemerintah untuk oh, mengikuti sertifikasi guru, seperti itu. berarti, jawabannya tadi iya tadi, harus Iya, ada, apa, ambil sertifikasi tadi? heeh. Mmm. Untuk karir jelas kalau kita lulus kan itu ada ujiannya, ada Oh, oke. ujiannya juga ada tesnya. Bisa bisa lulus, bisa tidak lulus. Tapi Mmm. kalau lulus, nanti ada tunjangan tambahan dari pemerintah bagi siapa Mmm. yang sudah ikut sertifikasi guru. Oh, meskipun tidak lulus itu masih Kalau dapat kalau tidak lulus, ngulang. ngulang lagi, wajib ngulang Ngulang berarti? ngulang ujiannya aja. Oh, ujiannya aja? Kalau Heeh, nggak lulus ujiannya lagi? aja.
ikut lagi. Oh Ada yang sampai beberapa kali, 3 kali, 4 kali, oh gitu. ngulang lagi. Ada batasnya Mhm, berarti? kayaknya Oh, ada batasnya. Entahlah, tapi rata-rata kalau sudah 3 atau 4 kali kayaknya tidak boleh. masa nggak lulus lagi, Oh masa gitu, nggak lulus berarti kan harus belajar belajar banget gitu? heeh Oh, heeh, oke deh, mhm, mhm siap. Nah, tadi sudah diketahui juga tadi prospek dan peluang karir alumni dari lulusan PBA. Yang terakhir mhm yaitu, pesan dan refleksi untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa PBA. Nah, jadi mhm. apa saran terpenting yang ingin Anda berikan kepada mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang saat ini sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja? Apakah ada Mhm. keterampilan, sikap, atau pengalaman yang sebaiknya dibangun sejak di bangku perkuliahan? Kalau keterampilan jelas, kemampuan bahasa Arabnya ya, Oh, karena kalau kita lihat, eee, guru-guru bahasa Arab sekarang ini mungkin apalagi kalau ke pondok pesantren, mhm. mungkin kemampuan bahasa Arabnya perlu ditambah lagi. Nah, mungkin Oh, beberapa kampus sih, tidak semuanya, tidak setiap orang sama, mhm, cuma ya lebih diasah lagi lah bahasa Arabnya, ditambah lagi pengetahuan bahasa Arabnya. Terus sikap, ya mungkin, siap-siap aja untuk menghadapi generasi kita, mmm, generasi di bawah kita. oh Kayak iya, sekarang kan kita ngadepin Gen Z nih, beda dengan kita menghadapi, 10 tahun yang lalu bagaimana sikap apa nih, oh santriwati-santriwati di beda sekolah. beda sikap sikapnya, Beda mmm, beda generasi, sikap mhm, mereka beda. Jadi kemampuan adaptasi kita ya lebih mampu untuk mmm, beradaptasi, melihat seiring jangan memaksakan berjalannya waktu heeh, gitu, seiring berjalannya zaman, jangan mhm, misalnya zaman dulu kita bisa negor dikit aja mereka sudah, mhm, enggak. nggak semua, Nah, kalau mhm, sekarang kalau kalau menurut zaman itu nggak dulu semua. mereka ngelengos aja lewat Iya, gitu kan. nggak ada Jadi maaf, sopan santunnya kurang sekarang tuh, kita heeh, dikurang heeh, kurang, itu. oke. Oke, tadi, pertanyaan yang selanjutnya lagi, jika Mhm. bisa kembali ke masa kuliah, apa yang akan Pian lakukan secara berbeda dalam mempersiapkan karir? Apakah menyangkut pilihan kegiatan, relasi, atau fokus belajar aja gitu? Kalau belajar tentu Iya, itu harus nomor ya, satu. belajar Heeh, nomor satu. Kalau relasi itu penting, iya, relasi penting heeh. Kalau misalnya kita diam aja di rumah, mhm, dengan kemampuan bahasa Arab aja, kayaknya susah. iya, kurang deh Relasi juga, heeh, heeh, masa kita mau cari kerja kita nggak bisa bergaul, nggak bisa mhm, cari, eee, kenalan lah untuk cari mmm, tahu di mana nih ada lowongan, itu mmm, jelas. Ya, terus kegiatan kalau zaman dulu mungkin ada organisasi-organisasi itu sampai sekarang, penting, iya penting juga heeh, itu. tapi sekarang harus ya ditambahlah. Kalau dulu kan, waktu kuliah kurang ikut organisasi, Mhm. kalau bisa kuliah lagi, Eh, ikut, bisa tambahin ikut organisasi beberapa karena gitu dari bisa. organisasi itu juga bisa membangun relasi kan, Iya, heeh, mhm, banyak teman banyak kan, banyak teman, silaturahmi kan, kita banyak datangin rezeki, nah betul, seperti banyakin mhm, kawan aja intinya kalau kuliah. iya, heeh. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi, adakah hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait karir alumni PBA yang belum tercakup dalam pertanyaan sebelumnya? Pertanyaan terbuka untuk memberikan ruang kepada narasumber menyampaikan hal-hal yang dianggap penting. Mmm. Yang terpenting itu terakhir ya, Iya, yang terpenting dalam menuntut ilmu itu kan kita lurusin niat. iya, Nah, niatnya harus ya iya, pasti. heeh, lurusin niat, terus niat kita utamanya itu nuntut ilmu tuh karena Allah nyuruh kita nuntut ilmu, Mhm, seperti itu. Terus banyakin tawakal juga. Kita kan udah usaha nih nuntut ilmu, kita nanti mau berkarir di mana, sudah cari relasi di mana-mana, kawan di mana-mana, terus jangan lupa berdoa banyak-banyak, terus itu jangan lupa bertawakal sih. kepada Allah heeh, itu kan pasti itu, Pasti, pasti banget, seperti heeh, ya, jangan lupa hal-hal seperti itu. Jadi tadi niat sama berdoa lah intinya. Iya, heeh, Oke, bertawakal banyak-banyak, mhm. oke, siap. Oke, Iya sudah berujung di wawancara tadi, iya, ulun ajukan tadi. Nah, sebelum itu saya sampai di sini dulu.
Iya. wawancara kita pada hari ini. Saya Mhm. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, Mhm. pengalaman, dan informasi yang Pian berikan atau Pian bagikan. Jawaban yang Mhm. diberikan di sini juga sangat bermanfaat bagi ulun, apalagi ulun kan hendak mencari jua kayak karir-karir yang ulun hendak kayak itu nah. Ulun nih Mhm. juga sekarang bingung juga kayak gitu, karir apa, hendak Mhm. jadi guru kah, hendak jadi apa, ulun masih belum tahu. Mhm. Nah, jadi kalau Mhm. jawaban pian bisa membantu ulun gitu. Udah bener, Mudah-mudahan amin. alhamdulillah. Ya. Oke. Iya. Semoga pengalaman dan saran yang telah disampaikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Amin. mahasiswa pendidikan bahasa Arab lainnya. Amin. Oke, amin. Ya, mohon maaf apabila ulun, Ya. selama proses wawancara di sini ada yang kekurangan atau kesalahan dalam pertanyaan tadi. Ya, mari mengucapkan alhamdulillah. 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 Terima kasih atas Mhm. partisipasinya. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Iya, sama-sama. Iya. Sheila. Nggih.